Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kebutuhan Utama Manusia. Salah satu keberhasilan kuasa gelap adalah menyamarkan kebutuhan utama manusia, sehingga kebanyakan manusia termasuk orang percaya berpikir bahwa kebutuhan utamanya adalah kekayaan, kesehatan yang prima, pendidikan yang tinggi, nama baik, atau hal-hal lain yang dipandang bisa menopang hidupnya atau membuat hidupnya aman dan nyaman. Pertanyaannya, benarkah demikian? Saudara, semua itu tentu dibutuhkan, tetapi sebagai anak-anak Bapa di sorga, itu bukan kebutuhan yang utama. Sebab, kalau seseorang hidupnya miskin, itu bukan berarti hidupnya gagal di hadapan Tuhan. Sekalipun seseorang penyakitnya tidak sembuh, bahkan sampai Tuhan memanggilnya, sekalipun seseorang tidak memiliki banyak harta, tidak berpendidikan tinggi, dan nama baiknya dirusak di dunia ini, itu juga bukan berarti hidupnya akan berakhir atau tamat di dunia ini. Faktanya, hidup masih berjalan terus seperti biasa, sekalipun mungkin berat menjalaninya. Sebaliknya, hidup seseorang justru akan tamat jika ia tidak takut Tuhan dan tidak mau bertobat, sebab ia pasti akan mengalami kebinasaan kekal. Jadi memang, kebutuhan utama manusia itu bukan sesuatu yang menyangkut hal-hal lahiriah. Pertanyaannya, kalau begitu kebutuhan utama manusia sebenarnya apa? Saudara, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 26 begini, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Kehilangan nyawa dalam ayat tadi, terjemahan lamanya adalah jiwanya binasa. Lalu, apa sebenarnya maksud perkataan Tuhan Yesus dalam ayat tadi? Maksudnya, tidak ada artinya. Sekalipun menjadi orang paling kaya, paling terhormat, paling sehat, paling tinggi pendidikannya, kalau akhirnya jiwanya binasa, atau jika mati masuk neraka. Jadi saudara, kebutuhan utama manusia sejatinya adalah keselamatan jiwanya. Lalu, apa yang dimaksud dengan keselamatan? Ini juga harus dipahami secara benar. Keselamatan adalah proses dikembalikannya manusia kepada rancangan Allah semula. Melalui korban Tuhan Yesus, manusia berdosa bisa dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Dengan kata lain, bagaimana jiwa seseorang yang telah rusak karena dosa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak yang telah rusak, yang telah meleset atau salah arah, bisa diubahkan
menjadi kembali serupa dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus, yaitu mengalami pemulihan karakter. Dari yang tadinya berkarakter dosa menjadi berkarakter Kristus. Maka yang namanya keselamatan itu bukan suatu momentum atau suatu peristiwa, tetapi sebuah proses pemulihan karakter. Dan proses ini mahal harganya, sebab kita harus memberikan seluruh hidup tanpa ada yang disisakan. Kita harus berani dan rela menyangkal hidup tanpa ada yang disisakan. Kita harus berani dan rela menyangkal diri dan pikul salib setiap hari selama hidup. Barulah proses pemulihan karakter itu bisa dialami. Sayang sekali, banyak orang Kristen yang tidak mengerti akan hal ini, tidak memahami apa yang menjadi kebutuhan utama mereka. Orang-orang yang tidak memahami kebutuhan utama mereka, contohnya adalah orang banyak yang mencari Yesus, tetapi tujuannya hanya agar perut mereka kenyang. Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Jadi perut kenyanglah yang menjadi kebutuhan utama mereka. Demikian halnya dalam kisah dua orang yang disalib bersama Yesus yang dituliskan dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Salah seorang dari mereka tidak mampu melihat kebutuhan utamanya, yaitu keselamatan jiwanya. Ia hanya melihat kebutuhan yang bersifat sementara, yaitu bagaimana ia bisa diselamatkan dari atas salib, lalu pergi dan melanjutkan hidupnya. Ia hanya memikirkan bagaimana bisa lepas dari rasa sakit dan malu, yang mana sejatinya hal itu hanya bersifat sementara, yaitu ketika ia ada di atas salib. Tapi tentu itu bukan berarti kita tidak mau lepas dari rasa sakit, bukan begitu. Tetapi maksudnya jangan sampai rasa sakit atau penderitaan membutakan kita, sehingga kita tidak mampu melihat kebutuhan utama kita, yaitu pemulihan karakter menjadi seperti Yesus. Ini penting, sebab kalau sampai kita salah dalam memahami kebutuhan utama kita, maka arah dan tujuan kehidupan iman kita pasti juga akan salah. Akibatnya fokus kita pastinya hanya bagaimana agar bisa hidup lebih baik, memiliki uang yang banyak, sukses dalam karir, memiliki banyak relasi. Namun kita lupa dan bahkan tidak sempat memikirkan lagi bahwa kebutuhan utama kita adalah keselamatan jiwa. Kebutuhan utama kita adalah pemulihan karakter untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ini bahaya, ini virus yang mematikan dalam kekristenan. Sebaliknya, orang yang berfokus pada kebutuhan utama yang benar, yaitu pemulihan karakter, ia akan memiliki rasa kagum, hormat, dan tunduk kepada Tuhan. Dan ini akan terperagakan
dalam seluruh kehidupannya. Orang seperti ini pasti akan benar dalam pergaulannya, keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya, dan benar dalam seluruh kehidupannya. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa sejatinya yang namanya keselamatan itu sebuah peragaan hidup yang benar, yang berkualitas surgawi. Dan itu akan kita alami ketika kita benar dalam menentukan kebutuhan utama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.